Shalom, selamat pagi Horas Madihita di Manuk Diarion, naeng beribadah hita di guarni Tuhatta. Ini dapat di maruhatta, rede mahita nomor 14 ayat sada. Asini roha madihamu, o dame nasian amata di bata, nang anak Tuhan Yesus. Amin. Di Manuk Diarion, di hari Kamis tanggal 10 Agustus 2020. Sahatma hata ni Tuhatta di tonga-tongata. Saluhut na hita, ama nami ina nami, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini. Firman Tuhan dari Mazmur 133 ayat 3. Salmen 130 ayat 3. Songonom matana. Songon nabur ni Hermon, nababaor tuaka dulu Sion. Ai disido di perbaga Jehovah pasu-pasu, panguluan sahat rodi saliling-lilingna. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Mazmur 133 ini adalah bagian salah satu dari Mazmur ziarah, Mazmur pendakian yang selalu dinyanyikan oleh umat Israel jika mereka pulang ponapa sogit mereka ke Yerusalem. Lalu nyanyian-nyanyian ziarah ini mereka nyanyikan dengan sukacita sambil mengingat berkat perbuatan Tuhan mulai dari nenek moyang mereka hingga mereka saat itu. Dan Mazmur 133 ini kita kenal adalah Mazmur yang menekankan tentang persaudaraan yang rukun. Persaudaraan yang rukun itu digambarkan bahwa seperti embun yang turun dari Bukit Hermon ke Gunung Sion. Ini suatu gambaran yang sangat indah sekali. Bagaimana Gunung Hermon diangkat menjadi suatu gambaran tentang persaudaraan. Parhaha maranggio, kesejukan, ketentraman. Saya bersyukur bahwa pada bulan Januari kemarin saya bisa berada di Gunung Hermon. Nah, mulai bulan Desember sampai sekitar bulan April gunung ini bersalju. Jadi embun yang digambarkan di situ rupanya adalah salju yang turun ke Sion. Kalau umat Israel mendaki pada waktu itu naik ke sana, tetapi kalau kami menggunakan kabel kar.
Sungguh indah. Saya langsung mengingat bagaimana tentang persaudaraan rukun itu disuarakan melalui Gunung Hermon yang tinggi sekali, karena Gunung Hermon itu adalah gunung yang tertinggi dengan ketinggian 2.814 meter, yaitu perbatasan antara Israel dengan Lebanon. Sungguh merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa gunung, embun atau salju di Gunung Hermon yang turun ke Sion mengajak umat Israel dimanapun mereka berada supaya tetap hidup di dalam persaudaraan yang rukun. Dengan menggambarkan kesejukan, ketentraman, karena di tengah-tengah persaudaraan itulah Tuhan memerintahkan berkat-Nya. Inilah juga yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, di mana dunia sekarang, kehidupan sekarang dipenuhi dengan mementingkan diri sendiri, individualis, perselisihan antar bersaudara, perselisihan antar suku, antar bangsa. Apalagi bulan Agustus ini adalah bulan kemerdekaan bagi kita. Maka kita diajak hari ini untuk kembali kepada persaudaraan yang rukun. Kenapa? Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Tentu kita semua menginginkan berkat. Berkat rohani, berkat jasmani. Itu bisa kita nikmati setiap hari. Tetapi bagaimana mungkin berkat itu bisa sampai kepada kita, kepada keluarga kita, kepada gereja kita, kepada bangsa kita, kalau kita masih hidup dalam gontok-gontokan, hidup dalam perpecahan, dalam perselisihan. Jadi ini sangat masuk akal ketika berkat itu katanya turun justru bagi yang hidup rukun, seperti embun salju dari Gunung Hermon ke Bukit Sion, kota Daud. Maka marilah kita semuanya, Bapak Ibu, kita dimanapun berada pada saat ini. Pertama kita diingatkan, jika kita ingin merindukan berkat dari Tuhan, karena Tuhan adalah sumber berkat, maka milikilah hidup yang menyejukkan, milikilah hidup yang mau menerima, milikilah hidup yang saling mengasihi antara satu dengan yang lain, sebagai sesama bangsa, sebagai sesama saudara, sebagai sesama satu jemaat, satu pelayan, sesama pelayan. Di tengah-tengah seperti itulah firman Tuhan menyapa kita semua. Mari tanggalkan keegoisan kita, mari tanggalkan sikap mementingkan diri sendiri, karena tujuan kita pasti sama, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Jika kita ingin menerima berkat Tuhan, jika berkat Tuhan ingin turun atas kita, maka kita diperintahkan supaya kita hidup di dalam saling mengampuni dan saling memaafkan. Wakana marsaru hadaru di berbagai debata pasupas. Di sebesar sebanyak apapun kekayaan saudara, kalau rumah tangga saudara tidak hidup dalam damai sejahtera, mari suanggui. Video moho liat purtibion, gok artam, gok tanom, alai di bagasan. Aga oror rumah tanggam, keluargam, namar natoras, namar yanakko, namar donga saripe, dangadung labani. Nah itu bangunlah keharmonisan dan kerukunan. Karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Pasu-pasu na gudang ima rohana sonang. Pasu-pasu na gudang dang arta na gudang. Pasu-pasu na gudang taksinamo na gudang. Alay rohana sonang. Ido di paret tahun debata. Diperintahkan Tuhan turun atas kita. Jika kita memang hidup di dalam kasih mengasihi satu dengan yang lain. Tunggu sejuk. Saya bersyukur bahwa saya bisa sampai di gunung. Tapi yang saya lihat di sana adalah bagaimana berkat Tuhan itu akan terus mengalir di orang-orang yang setia kepada, yang mengandalkan Tuhan.
Marilah kita yakini di dalam hidup kita. Selamat menjadi penyejuk, jangan hanya slogan. Selamat juga hidup dalam persaudaraan, lebih di dalam menyambut kemerdekaan Indonesia ini. Sekalipun kita berbeda, mari kita bersatu hati, karena Tuhan akan memerintahkan berkat-Nya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Tentu kami merindukan berkat-Mu mengalir turun atas kami, atas keluarga kami, atas gereja kami, bangsa kami, atas dunia ini. Tapi berkat itu tidak bisa kami nikmati kalau kami hidup di dalam kebencian hati, mementingkan diri sendiri, halalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Tapi bagaimana kami hidup dalam persaudaraan yang rukun sekalipun kami berbeda satu dengan yang lain. Kiranya itu kami bisa praktekkan dalam hidup kami sehari-hari. Alangkah indahnya, alangkah baiknya kami duduk bersama, saling menerima, saling menopang, saling mengampuni. Biarlah situasi sekarang ini Tuhan, kami bisa mengendalikan diri kami menjadi penyejuk, ramah, bawa ketentraman, karena kami adalah garam dan terang. Hati Tuhan jemaat-Mu, para hamba-hamba-Mu, pelayan-Mu dimanapun mereka berada. Gereja-Mu HKBP kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu hadir sehingga kami tetap bersatu. Semuanya untuk kemuliaan bagi jemaat yang sakit, Kau luruskan tangan-Mu, memberi kesembuhan, beri pengharapan dan kesembuhan dari Tuhan. Yang berduka, Tuhan kuatkan supaya mereka tetap mengandalkan. Ampuni kami dari segala dosa pelanggaran kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Horas mari kita.